Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita, mencoba untuk membaca Kitabut Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita mulai membahas dalil yang kedua yang disebutkan oleh beliau dalam pembahasan pertama di buku ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Ani'budullah, di mana seruan dan dakwah setiap Rasul yang Allah SWT utus tersebut kepada setiap umat adalah Ubudullah, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan beberapa poin faidah dari ayat yang mulia ini, di mana ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu umat pun kecuali Allah telah mengutus kepada mereka seorang Rasul. Bahkan jumlah mereka sangat banyak, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Total sebagaimana dijawab oleh Nabi SAW dari pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala tatkala beliau bertanya tentang berapa jumlah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengatakan mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa, 124.000 nabi dan rasul dari Adam sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berapa dari mereka yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan 300 sekian, ya 300 belasan yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dalam sebagai riwayat 315 dari 124.000 Nabi dan Rasul yang Allah utus ke muka bumi, yang diangkat menjadi Rasul dari kalangan mereka ada 300 sekian belas atau 315 dalam sebagian riwayat. Dan yang Allah SWT ceritakan tentang mereka di dalam kitab suci kita Al-Quran ada 25 nabi dan 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran, dari Adam sampai Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Harun, ada Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Ada 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis ada beberapa tambahan, ya, ada beberapa tambahan disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Nabi Yusha
Ya Nabi Yusha. Ya, salah satu di antara nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Jadi jumlah mereka sangat banyak. Tidak ada satu umat pun kecuali Allah katakan Allah utus kepada mereka seorang rasul. Karena ini memang janji Allah, sebagaimana kita jelaskan kemarin. Tatkala Allah SWT turunkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari surga. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Taha ayat 123. Ya. Surat Taha ayat 123. Di dalam ayat ini Allah SWT bercerita kepada kita bagaimana Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, kemudian melakukan pelanggaran. Kemudian Allah SWT turunkan dia dan istrinya ke bumi ini. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, Allah SWT berjanji bahwa Allah SWT akan menurunkan kepada mereka, kepada Adam, kepada Hawa dan kepada anak cucunya petunjuk. Allah SWT akan turunkan kepada mereka petunjuk, kepada kita petunjuk. Petunjuk ini para ulama di tafsir menjelaskan ya ini para nabi dan kitab suci. Utusan yang Allah SWT utus. Kemudian kitab suci yang Allah SWT turunkan. Makanya tidak ada satu umat pun kecuali pasti Allah utus kepada mereka seorang rasul dan Allah turunkan kepada mereka kitab suci. Dan kita adalah umat terakhir. Kita adalah umat terakhir. Tidak ada lagi umat setelah kita, umat Islam. Artinya umat Muhammad adalah umat akhir zaman. Maka Allah SWT utus kepada kita rasul, yakni Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dan Allah SWT turunkan kepada kita kitab suci terakhir, yakni Al-Quran. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kemudian kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa apa hikmah di balik diutusnya rasul. Ini sudah kita jelaskan belum? Belum ya? Hikmah di balik diutusnya seorang rasul. Yang pertama, menegakkan hujjah. Agar hujjah ini tegak. Sehingga tidak ada seorang manusia pun nanti di akhirat yang beralasan di hadapan Allah. Kenapa ia masuk neraka? Kenapa ia disiksa? Kenapa ia dihukum? Maka Allah SWT ingin tegakkan hujjah kepada manusia supaya tidak ada lagi apa? Alasan hujjah itu di hadapan Allah. Jika seandainya Allah siksa seorang hamba, Allah masukkan hamba tadi ke dalam neraka. Dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah berfirman, An-Nisa ayat 165, "Rusulan mubasysyirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada manusia dengan tugas mubasysyirin wa mundhirin, memberi kabar gembira dan juga memberi kabar takut. Artinya memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa yang beriman untuknya surga, siapa yang tidak mau beriman maka diancam dengan neraka Allah SWT. Apa hikmah tujuan utusan-utusan ini diutus oleh Allah dengan membawa dua tugas ini, memberi kabar gembira dan peringatan? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia nanti di akhirat tidak memiliki alasan apapun di hadapan Allah setelah diutusnya Rasul kepada mereka. Artinya hujjah telah tegak. Sehingga tidak ada seorang pun nanti di akhirat beralasan, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Aku tidak tahu ini adalah hal yang kau haramkan, engkau yang menyebabkan kau murka. Aku tidak tahu. Enggak ada lagi alasan. Kenapa? Karena peringatan telah disampaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha ayat 134. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran diturunkan,
Jadi peringatan belum ada, mereka kemudian disiksa, pasti mereka akan berkata, laula arsalta ilaina rasulan. Pasti mereka akan berkata, jadi kalau seandainya Allah hukum mereka, Allah hukum orang-orang yang bermaksiat sebelum peringatan diturunkan kepada mereka, pasti mereka nanti akan berkata, laula arsalta ilaina rasulan. Wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus kepada kami seorang utusan? Kenapa engkau tidak utus kepada kami seorang utusan? Kami kan tidak tahu. Ini kalau Allah tidak utus kepada mereka apa? Utusan dan tidak turunkan kitab suci. Ada saja alasan orang. Wong sudah diturunkan kitab suci, diutus Rasul saja beralasan, apalagi tidak ada kitab suci dan tidak ada Rasul. Ini hikmah yang pertama ya, agar hujah itu tegak. Ya, mereka akan mengatakan demikian kalau dibinasakan sebelum diturunkannya Al-Quran, mereka akan mengatakan, wahai Tuhan kami, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Ya, ini hikmah dibalik diutusnya seorang Rasul. Maka setiap umat, kita sebutkan tadi, setiap umat pasti ada Rasul yang diutus, pasti ada kitab suci yang Allah turunkan. Ini hikmah yang pertama. Maka tidak ada alasan ya, tidak ada alasan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, artinya demi Allah, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar atau min ahlin nar, kama qala alaihi salatu wassalam. Demi Allah, kata Nabi, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar aku telah diutus, artinya informasi, kabar beliau itu adalah utusan Allah dengan membawa Islam dan Quran telah sampai kepadanya, tapi ia tidak beriman, siapapun dia, baik beragama Yahudi atau beragama Nasrani, siapapun dia, kalau tidak beriman, kecuali pasti masuk ke dalam neraka. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi ini hikmah pertama. Kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul? Agar hujjah tegak, tidak ada lagi alasan. Sudah dijelaskan tapi tetap membangkang, sudah diperingatkan tapi tetap melanggar, hujjah telah tegak. Maka Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum usiha lakum. Catatan amal kalian itu murni perbuatan kalian. Sedangkan malaikatku hanya aku tugaskan untuk mencatatnya saja. Jadi nggak ada penambahan apapun di sana. Itu adalah murni perbuatan kalian. Maka kalau seandainya kalian dapati dalam catatan amal kalian adalah keburukan yang akhirnya menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka, maka jangan kalian cela kecuali diri kalian sendiri. Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Mana jalan ke neraka? Ini dia, jauhi olehmu. Mana jalan ke surga? Ini dia, lakukan. Tempuh jalan itu semua sudah dijelaskan. Bahkan tidak cukup Quran dan utusan Allah yang Allah utus, Allah letakkan di hati kita peringatan. Di hati kita Allah letakkan apa? Peringatan. Disebut dengan wa'idullah fi kulli qalbi mu'minin. Peringatan Allah yang memperingatkan seorang yang beriman tatkala ia akan melanggar. Ya, di mana Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis tentang satu gambaran, ada kata Nabi SAW pintu-pintu yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri dari jalan yang sangat lurus. Pintu-pintu ini hanya ditutup dengan tirai yang sangat tipis. Jadi Nabi menggambarkan ada satu jalan lurus, kemudian di kanan dan kiri jalan ini ada pintu-pintu, tirainya sangat tipis kata Nabi SAW. Dan di atas jalan yang lurus tadi ada peringatan yang selalu mengingatkan. Sedangkan jiwa kita tatkala berjalan di atas jalan ini selalu ingin membuka itu tirai-tirai. Apalagi tirainya bukan dari besi kata Nabi. Kalau dari besi mungkin kita masih berpikir. Ini pintu-pintu yang ada sebelah kanan dan kiri kita dalam jalan yang begitu panjang dan lurus itu hanya ditutup dengan tirai-tirai yang sangat
tipis. Artinya dihembuskan angin yang begitu sangat lembut saja dia bisa terbuka. Dan tentunya kita penasaran. Dan ada tangan-tangan yang memanggil di sana, ayo kemari, masuklah, masuklah. Tapi dari atas peringatan mengatakan, jangan kamu coba-coba membukanya, karena kalau kamu membukanya pasti engkau akan binasa ke dalam. Maka Nabi SAW katakan apa? Peringatan yang dari atas kita itu apa? Itulah peringatan yang ada dalam dada setiap Muslim. Sebenarnya kita tahu ini maksiat ini. Ini menyebabkan kita masuk neraka. Kita ingin melakukannya tapi hati kita berdetak. Jangan. Bahaya ini. Masuk neraka nanti kamu. Jadi peringatan itu bukan hanya kitab suci saja, bukan hanya Nabi saja, tapi di hati kita diletakkan. Jadi ini tujuannya apa, hikmahnya? Untuk ditegakkannya apa? Hujjah. Nggak ada lagi alasan, ya kawan. Kalau sekarang mungkin kita masih bisa beralasan. Sering kita sampaikan, banyak orang tatkala diajak untuk melakukan kebaikan, dia masih beralasan. Ini dan ini alasannya. Tatkala salah melakukan maksiat, dia masih terus beralasan. Kenapa kau lakukan? Gimana lah Ustaz? Terpaksa. Banyak orang seperti itu. Kalau nggak saya lakukan gimana Ustaz? Anda bisa bersilat lidah di sini. Tapi nanti di akhirat nggak ada lagi hujah di hadapan Allah. Semua sudah dijelaskan. Ini hikmah yang pertama kenapa Allah mengutus para rasul. Yang kedua, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka Allah berfirman tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta. Antum bayangkan Allah dengan segala kekuatannya, Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekayaannya, Allah Subhanahu wa taala dengan segala keesaannya. Artinya kalau seandainya tidak ada di antara kita yang beriman, ada sesuatu yang membahayakan Allah? Enggak ada. Kalau semua kita kafir ini, waliyadzubillah, semua kita tidak ada yang ibadah, semua kita menentang Allah, semua kita melawan Allah, tidak ada apa-apanya bagi Allah. Artinya tidak bermudarat apapun. Tapi kenapa Allah masih tetap mengutus Rasul? Supaya kita beriman, supaya kita mau mengerjakan ibadah, supaya kita mau menjaga perbuatan, ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini murni peringatan disampaikan kepada kita, diutus Rasul, diturunkan kitab suci sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Artinya kalaupun seandainya Allah SWT tidak utus kitab suci, tidak turunkan kitab suci, tidak utus seorang Rasul, nggak ada masalah bagi Allah. Antum semua, kita semua masuk ke dalam neraka juga tidak ada apa-apanya bagi Allah. Semuanya masuk surga juga tidak ada penambahan kekuatan apapun bagi Allah. Tapi Allah tetap turunkan peringatan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Cuman sering kita katakan kita tak tahu diuntung. Itu masalahnya. Nggak tahu diuntung. Allah sudah sayang luar biasa kepada kita, tapi kita tidak peduli. Allah sudah ingatkan ini. Ini masalah. Ini kalau kamu lakukan ini, ujungnya neraka. Seandainya Allah biarkan saja, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi Allah tetap lakukan itu. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini hikmah diutusnya para rasul. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Kita tidak membahas dalam artian ini kasih sayang Allah. Coba lihat kasih sayang Nabi kepada umatnya. Itu juga luar biasa gitu. Nabi SAW menggambarkan apa? Perumpamaan aku dengan manusia, tatkala aku mengajak manusia kepada kebaikan, sama seperti seorang yang menghidupkan api unggun di malam hari. Dia hidupkan api unggun di malam hari. Antum bayangkan menghidupkan api unggun di malam hari dengan posisi gambaran tidak ada cahaya kecuali api unggun itu. Misalnya antum di tengah hutan, antum di tengah padang pasir, antum hidupkan api unggun, tidak ada cahaya kecuali cahaya dari api unggun yang antum sedang hidupkan. Apa kata Nabi SAW? Tatkala api unggun sudah hidup, maka mulailah serangga-serangga itu mendekat kepada api unggun tadi. Mulai mendekat, karena ada cahaya.
tatkala dia mendekat, disangkanya itu akan mendatangkan kebaikan untuknya. Kenapa? Itu terang. Tapi kalau dia mendekat, maka dia mati terbakar. Akulah orang yang berusaha menarik ubun-ubun kalian, menarik jasad-jasad kalian, tubuh-tubuh kalian, supaya tidak mendekat ke api itu. Tapi kalian tetap ingin mendekat. Sampai ada di antara kalian yang sudah tak mampu lagi aku menyelamatkannya, sehingga akhirnya terbakar. Itu kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Maka ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah, tidak ada pilihan bagi kita dalam hidup ini kecuali kembali kepada kitab suci yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, dan kembali kepada penjelasan dari utusan Allah, yaitu sabda-sabda Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, agar kita selamat. Ini bentuk kasih sayang Allah. Yang ketiga, hikmah diutusnya seorang Rasul, menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak utus seorang rasul, Allah tidak turunkan kitab suci, bagaimana kita bisa tahu jalan kembali kepada Allah? Bagaimana kita bisa mengetahui jalan untuk bisa kembali ke tempat yang nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa dahulu diletakkan di sana, ini kembali ke surga? Bagaimana kita bisa tahu? Akal kita terbatas. Kadangkala akal kita memahami satu baik, tapi rupanya buruk menurut timbangan Quran dan hadis. Maka kita nggak bisa tahu jalan baik dan benar kecuali dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab suci. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayan at-tariq al-musil ila Allah. Karena seorang manusia, kata beliau, tidak akan mengetahui apa yang harus diyakini olehnya tentang Allah dengan terperinci kecuali melalui penjelasan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu apa ibadah yang harus kita lakukan sehingga Allah itu ridha, apa amal yang harus kita jauhi sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita. Enggak tahu kita kecuali dengan penjelasan. Kalau tidak ada penjelasan, sesat semua kita. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak bisa mengandalkan apa? Akalnya untuk mengetahui kebenaran. Tidak bisa. Karena kebodohan itu samudra yang tidak bertepi, sama seperti ilmu. Makanya kadang-kala ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama menceritakan tentang bacaan-bacaan yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab untuk menandingi Al-Quran. Ya, untuk menandingi apa? Al-Quran. Padahal bacaannya itu kalau orang bacanya dengan baik dan benar, dia mengatakan ini bukan wahyu dari Allah ini. Sampai Amr bin As radhiyallahu taala yang pernah kita sebutkan, dibacakan di hadapannya bacaan Musailamah al-Kadzdzab untuk menandingi Al-Quran. Ya, dalam sebagai riwayat Amr bin As kala itu belum masuk Islam. Dalam sebagai riwayat dia sudah masuk Islam, kemudian melewati Yamamah, karena Musailamah al-Kadzdzab ini mengaku menjadi nabi semenjak Nabi masih hidup. Sudah ngaku dia. Bahkan dia termasuk salah satu di antara rombongan yang mendatangi Nabi dari negeri Yamamah ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi, tapi dia tidak mau bertemu dengan Nabi. Ya, bahkan dia minta kepada Nabi bahasanya, ajak saya atau terima saya sebagai pembantumu dalam kenabian, sebagaimana Harun di sisi Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Beri aku sebahagian kenabian itu, kongsi kita. Maka Nabi SAW kala itu mengatakan, kalau seandainya dia meminta kepadaku satu pelepah kurma yang ada di tangan seorang sahabat, dia minta ini, aku juga nggak akan kasih. Maka akhirnya dia nggak mau beriman dengan Nabi. Pulang, dia umumkan kenabiannya. Bahkan dia kirim surat kepada Nabi SAW.
dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Subhanallah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah sebagaimana engkau diutus oleh Allah. Artinya bumi ini dibagi dua kekuasaannya, separuh untukmu, separuh untukku. Akan tapi orang-orang Quraisy, nabi dari Quraisy itu melampaui batas, melakukan kezaliman. Dia borong semuanya. Padahal sudah dibagi oleh Allah, engkau dan aku. Tatkala Nabi SAW membaca surat ini, Nabi berkata kepada dua utusan yang membawa surat itu, menurut kalian siapa aku? Mereka berdua mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Kalau Musailamah, yang suratnya kalian bawa, apa pendapat kalian? Dia juga utusan Allah. Maka Nabi SAW berkata, sungguh, jika seandainya para utusan boleh dibunuh, kupenggal leher kalian berdua. Karena kalian berdua utusan dari dia kepadaku. Kalau seandainya utusan boleh dibunuh, kalian berdua akan saya bunuh. Kenapa? Muslim sudah murtad. Karena seorang yang mengakui ada nabi selain Muhammad, di zaman Muhammad telah diutus, berarti dia apa? Murtad. Seorang muslim yang mengakui setelah Muhammad meninggal ada nabi setelah beliau, juga murtad. Yang ada adalah nabi sebelum beliau ada. Ini yang kita katakan jumlahnya banyak tadi kan. Tapi setelah nabi diutus, tidak ada nabi pun yang sama hidup dengan beliau, dan tidak ada nabi pun yang hidup setelah beliau meninggal. Maka siapapun yang berkeyakinan ada nabi tatkala beliau masih hidup atau ada nabi setelah beliau meninggal, ini murtad. Dan orang murtad dalam Islam hukumnya jelas. Kemudian Nabi balas suratnya dari Muhammad Rasulullah kepada Musailimah al-Kadzdzab, pendusta. Ya, dia beri nama dia Rahman Yamamah, pengasih negeri Yamamah katanya. Tapi Nabi mengatakan pendusta, dan sampai saat ini dikenal dengan Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Bumi ini milik Allah, bukan milikku, bukan milik siapapun. Ini milik Allah, dan Allah akan wariskan bumi ini kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah, dan kemenangan hanya berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Dia buat surat, buat kalimat-kalimat untuk menandingi Al-Quran. Amr bin As ditanya, coba baca, dibaca olehnya. Gimana menurutmu? Amr diam, dibaca. Ada surat Al-Fil ditandinginya. Ya. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil? Tahukah kamu gajah itu apa? Lahu khurtumun tawil, dia memiliki belalai yang panjang, dua telinga yang besar, badan yang besar. Ini apa ini sebenarnya? Ya. Ya. Sehingga Amr bin As ditanya olehnya, gimana menurutmu Quran yang turun kepadaku dari malaikat? Amr kemudian berkata, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku, walaupun aku tidak jawab ini benar atau tidaknya, tapi sebenarnya engkau tahu bahwasanya aku berkeyakinan engkau pendusta. Jadi tak perlu ku jawab. Engkau sudah tahu kalau aku pasti mendustakan ini. Bahkan sebagian riwayat mengatakan engkau sendiri tahu bahwa engkau pendusta. Ya, ini kaum muslimin. Tapi kenapa banyak orang mengimaninya? Ini masalahnya. Ini yang terkait dengan masalah kebodohan tadi. Akal kita itu butuh bimbingan dari Quran dan Sunnah. Butuh penjelasan. Kalau tidak, sesat kita semua. Karena hukum asal manusia dhal, sesat. Kalau Allah tidak beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan apa? Petunjuk. Maka para ulama mengatakan banyak orang yang mengimani ini. Padahal kalau dipikir dengan akal sehat sedikit saja orang pasti akan menolak. Tapi kenapa banyak yang mengimani? Bahkan kaum muslimin tidak pernah menghadapi satu musuh yang lebih berat di medan perang kecuali tatkala mereka berperang melawan pasukan Musailimah al-Kadzdzab ini. Luar biasa untuk membaca sejarah perang ini, luar biasa. Sampai pasukan Musailamah ini berhasil memukul mundur pasukan Khalid bin Walid yang mayoritas orang-orang muhajirin dan ansor. Memukul mundur para sahabat sampai pasukan mereka itu bisa memasuki kemahnya Khalid bin Walid.
Sampai istri Khalid hampir saja dipenggal lehernya oleh mereka. Tapi kemudian para sahabat kala itu mengatakan, wahai orang-orang yang hafal surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang hafal Quran, hiasi diri kalian dengan contoh nyata dalam berjuang. Hari ini adalah hari-hari Allah. Jangan ada lagi yang berbicara. Kuatkan gigi geraham kalian dan berperanglah sampai titik darah penghabisan. Sampai Sabit bin Qais bin Syammas, karena dia megang bendera orang Ansor, supaya tidak mundur, karena orang berperang di bawah bendera. Supaya tidak mundur, dia perintahkan teman-temannya untuk mengorek satu lubang separuh dadanya, supaya dia tidak mundur. Coba bayangkan. Sampai mereka mengatakan, ini perangnya sudah sangat berat. Mereka mengatakan, wahai komandan, pisahkan pasukan kita. Mana orang muhajirin, mana orang ansor, mana kabilah ini, mana kelompok. Pisahkan semua pasukan, sehingga kita tahu di mana letak kekalahan di pasukan kita, supaya nggak mundur. Sampai yang terbunuh berapa? Ribuan para sahabat. Untuk Untuk memperjuangkan ini. Karena kalau kalah, ini luar biasa. Dan sampai akhirnya sebab peperangan inilah di antara sebab kemudian Abu Bakar diusulkan untuk membukukan Al-Quran. Karena banyak penghafal Quran yang syahid. Bukukan Al-Quran. Kalau tidak hilang, karena waktu itu belum ada pembukaan Al-Quran 30 juz sebagaimana yang kita nikmati sekarang. Masih ada dalam dada-dada para sahabat. Akhirnya dibukukan, dikumpulkan Al-Quran. Takut penghafal Quran semuanya syahid di medan perang, akhirnya Quran hilang. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalimat-kalimatnya secara akal tidak bisa diterima, tapi kenapa masih ada orang yang percaya? Maka para ulama mengatakan, karena kebodohan itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Maka banyak belajar supaya kita tidak tersesat. Banyak belajar. Ya. Jadi ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi hikmah di balik yang ketiga ini, hikmah di balik utusnya Rasul untuk menjelaskan apa? Jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Makanya kalau seandainya Anda ingin sampai ke surga, ikuti jalan itu. Kalau tidak, nggak sampai. Maka tidak benar sebagian orang mengatakan banyak jalan menuju surga dikaitkan dengan banyak jalan menuju Roma. Tidak, jalan menuju surga cuma satu. Jalan Quran dan hadis. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, taraktukum alal bayda. Aku telah tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang. Malamnya sama seperti siangnya. Tidak ada yang melenceng dari syariat ini kecuali pasti akan binasa. Ini jalan sudah jelas. Maka jangan mengandalkan akal kita. Kembali kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Agar kita bisa sampai kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sampai kepada Allah. Karena ini adalah panduan hidup itu. Nabi sudah meninggal. Alhamdulillah kitab suci Al-Quran masih terus terjaga sampai hari kiamat. Maka ikutilah panduan itu sampai kita bisa sampai kepada titik surga Allah SWT, bertemu dengan Allah SWT dan mendapat ampunan serta ridhanya Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hikmah dibalik diutusnya seorang Rasul. Kemudian Allah SWT berfirman, apa dakwah Rasul tersebut? Ani'budullah wastanibut taghut. Ibadatilah Allah dan jauhi taghut. Ibadatilah Allah artinya tunduk dan patuhlah engkau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhi apa? Taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Taghut secara makna bahasa mujawazatul had. Tagha itu melampaui. Arti taghal ma berarti air itu sudah melewati batas. Jadi kalau melampaui sudah melewati batas dalam bahasa itu disebut dengan taghut. Adapun dalam istilah yang terbaik dalam definisi taghut ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. Seorang hamba melampaui batasnya baik dalam matbu' yakni diikuti
telah melampaui batas dalam masalah diikuti, atau melampaui batas dalam masalah diibadati, atau melampaui batas dalam masalah ditaati. Jadi seorang yang tatkala dia diikuti secara mutlak, secara syariat tidak boleh. Kita tidak boleh mengikuti seseorang secara mutlak. Dan kita tidak boleh mengibadati seseorang. Kita tidak boleh mentaati seorang kecuali apabila ketaatan itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau seandainya ada orang yang diikuti secara mutlak, ada orang yang diibadati selain Allah, dan ada orang yang ditaati dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, maka yang ditaati, yang diibadati, yang diikuti ini kalau dia ridha, maka dia tauhid. Perhatikan ya, kalau dia ridha maka dia tauhid. Ini tauhid. Kita kaitkan dengan masalah kesyirikan. Seorang malaikat, apakah dia berhak untuk diibadati? Tidak. Tidak berhak diibadati. Maka tatkala malaikat ini diibadati selain Allah oleh manusia, kalau malaikat ini ridha dengan peribadatan tersebut, maka dia tauhid, karena telah melampaui apa? Batas. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan kalau seandainya dia tidak ridha, tentunya tidak tauhid. Maka sebagaimana orang-orang Quraisy menjidal Nabi, mendebat Nabi, tatkala Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kalian yang beribadah kepada selain Allah dan semua sesembahan yang kalian sembah selain Allah, semua kalian akan dimasukkan oleh Allah, yang beribadah dan yang diibadati akan dimasukkan ke dalam neraka. Waktu itu Nabi membacakan ayat ini kepada orang-orang kafir Quraisy dan mereka tidak bisa menjawab, mereka diam. Kemudian Nabi pulang, tidak lama datang seorang dari mereka mengatakan, apa yang dibaca Muhammad kepada kalian? Ini. Kalau aku tadi di sini akan aku jawab. Mudah jawabnya itu kan. Dia tadi mengatakan pada kalian dan semua yang kalian sembah akan masuk neraka. Lalu kita menyembah malaikat. Ada yang menyembah Nabi. Apakah malaikat dan Nabi juga akan masuk neraka bersama dengan kita? Logika. Tapi dia tidak paham bahwa yang dimaksud dengan yang masuk neraka, yang dimaksud dengan tauhid adalah yang ridha dengan sesembahan yang dilakukan. Apakah malaikat dan para nabi yang disembah itu ridha dengan yang dilakukan oleh manusia terhadap mereka? Tidak. Dan dalam Quran diceritakan oleh Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, apakah engkau yang berkata kepada mereka, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Beliau mengatakan tidak, enggak ada saya mengatakan demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada ucapan yang aku sampaikan kepada mereka kecuali perintah, ibadatilah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Itu yang aku katakan. Aku tidak pernah memerintahkan mereka menyembah diriku. Ini perkataan siapa? Nabi Isa. Maka tatkala terjadi dialog nanti di akhirat diceritakan oleh Allah, apakah ahaulai yakum kanu ya'budun? Apakah mereka ini yang menyembah kalian atau apakah kalian ini disembah oleh mereka? Maka mereka menjawab, bal kanu ya'budunal jin. Sebenarnya mereka menyembah syaitan, bukan menyembah kami. Jadi malaikat tidak mau disembah. Tapi kenapa orang kemudian menyembah mereka? Akhirnya mereka bukan menyembah malaikat, tapi mereka menyembah siapa? Jin atau syaitan. Ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi Allah mengutus para nabi dengan seruan ini. Beribadalah hanya kepada Allah dan jauhi tauhid atau jauhi semua peribadatan kepada selain Allah. Artinya lakukan tauhid dan jauhi apa? Syirik kepada Allah. Ini maknanya. Maka ini dalil yang kedua dalam pembahasan tauhid. Kemarin kita nukilkan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah di sini tafsirkan sebagian para ulama adalah bertauhid, dan dalil yang kedua dengan jelas menunjukkan bahwa setiap rasul diutus oleh Allah, visinya, dakwahnya apa? Beribadahlah kepada Allah dan jauhi apa? Kesyirikan. Ubudullah wajtanibu at-tauhid.
Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid seseorang tidak akan sempurna dengan dua hal ini. Melakukan ibadah kepada Allah dan menjauhi apa? Kesyirikan. Kalau hanya beribadah kepada Allah tidak menjauhi kesyirikan, ini enggak ada gunanya tauhid itu. Ibadah salat kepada Allah, tapi ada orang ngaku mengetahui perkara gaib, percaya juga, enggak ada gunanya salat itu. Puasa juga, tapi paling percaya dengan benda-benda gaib, enggak ada gunanya. Karena Allah mengatakan yang mengetahui perkara yang gaib hanya Dia. Makanya seorang muslim tauhidnya tidak akan sempurna kecuali beribadah kepada Allah dan jauhi apa? Kesyirikan. Kalau dia beribadah kepada Allah tidak menjauhi kesyirikan, enggak ada gunanya. Ada seorang sahabat. Nanti ada babnya di sini. Seorang sahabat ditemui oleh Nabi SAW kala itu memakai satu jimat di apanya ini? Di lengannya. Dia pakai jimat. Ada jimat dari kuningan. Nabi SAW mengatakan kepadanya, apa yang kau pakai itu? Minal wahinah ya Rasulullah. Ini wahinah, keyakinan mereka waktu itu ini bisa menolak penyakit. Artinya apa nama bahasa kita? Tangkal apa? Tangkal ya. Sebenarnya kalau ada penyakit yang nyerang, dialah yang luar biasa. Dan secara logika sebenarnya tidak bisa kita terima. Kalau memanglah bisa dia menolak penyakit, ya buat aja banyak-banyak. Nggak usah ada yang belajar di fakultas kedokteran. Rumah sakit nggak usah dibangun lah. Mubadzir ya. Buat aja itu banyak-banyak, suruh pakai, insya Allah selamat semua. Ya, tapi orang banyak itulah kebodohan tadi. Saya sudah katakan kadang-kala kita naik mobil bagus, pergi ke tukang ramal, meminta untuk dimudahkan rezeki kita. Mobil kita bagus, dia tinggal di rumah gubuk. Tolonglah ramalkan saya supaya rezeki saya mudah. Kasihlah saya jimat ini supaya dagang saya laris. Kalau seandainya memanglah dia bisa memudahkan rezeki, dia pasti akan pakai dia untuk dia sendiri dulu. Logika, antum berpikir secara logika. Secara logika, sebagaimana para ulama katakan, kalaulah Dajjal itu memang Tuhan, maka dia akan perbaiki wajahnya dulu. Dajjal itu tubuhnya nggak bagus. Satu matanya itu buta. Yang satu lagi juling, picek yang satu lagi. Rambutnya keribu. Artinya dari sisi penampilan lebih gagah lagi antum. Jadi kalau antum jadi Tuhan, misalnya ngaku Tuhan, waliyadzubillah, antum lebih layak jadi Tuhan dari dia. Tapi itulah orang tak berpikir. Ya kalau memang Tuhan, diperbaikilah dulu dirinya. Kalau memang dia bisa segalanya, memang Allah izinkan dia bisa menurunkan hujan, ini menghidupkan, memang itu Allah izinkan. Tapi coba berpikir dengan logika. Kalau memang dia memiliki kemampuan untuk segalanya, tentu dia akan perbaiki dirinya dulu. Ini supaya orang berpikir gitu. Maka kita katakan orang yang percaya dengan katanya jimat ini dibuat oleh seorang yang pintar, yang bisa memudahkan rezeki. Kalau seandainya memang betul, dia akan pakai untuk dirinya dulu. Karena manusia itu rata-rata bakhil ya. Kalau dia bisa memiliki sesuatu, dia gak akan kasih ke orang lain. Makanya ya ikhwan, ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah tidak akan sempurna, bahkan tidak sah kecuali menjauhi apa? Kesyirikan pada Allah. Jadi bertauhid dan jauhi apa? Syirik. Jangan ibadah lanjut, syirik juga apa? Lanjut. Bertolak belakang ini, bertolak belakang, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nanti bab-bab yang akan kita bahas ini rata-rata membahas tentang tauhid itu apa dan syirik itu apa. Sehingga kita bisa menjalankan aturan Allah, bertauhid dan menjauhi apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dalil yang ketiga yang disebutkan oleh beliau. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.